Atraksi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau mendadak viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian saat jalur melaju menular membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Seperti apa tariannya, berikut informasi untuk Anda. Inilah tarian tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau yang viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Sementara sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika di bangku sekolah dasar. Dika tak menyangka aksinya ini menjadi sorotan, bahkan sampai sejumlah pemain sepak bola dari beberapa klub. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain dengan teman sebayanya, meski dirinya kini sedang viral di media sosial. Setelah atraksi tariannya di atas perahu melaju mencuri perhatian. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Orang tua Dika pun tak menyangka anaknya tukang tari pacu jalur viral di media sosial, bahkan ke seluruh dunia. Nggak nyangka lah. Nggak sangka, Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan, Bu? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, ini ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Orang tua Dika mengaku, sejak video viral, beberapa pihak dari luar negeri telah menghubunginya untuk bertemu langsung dengan Dika. Mereka ingin mengetahui secara langsung budaya pacu jalur. Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan, Singgigi. Dari Kuantan, Singgigi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kontak tembak antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB pecah. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami pemirsa, kontak tembak antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan seorang anggota KKB pecah pada Sabtu pagi. Dalam kontak tembak yang terjadi di Kampung Baitapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya tersebut, seorang anggota KKB dipastikan tewas. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa kontak tembak itu terjadi dalam proses penyelidikan terhadap Enos Tipagau di lokasi persembunyiannya. Dia merupakan salah seorang anggota KKB yang sudah sering beraksi dengan melancarkan teror. Enos Tipagau juga adalah narapidana yang sudah divonis 3 tahun penjara. Dia kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 2B Nabire beberapa waktu lalu. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan narapidana tersebut. Dalam operasi penegakan hukum ini, kami berhasil menembak mati Enos Tipagau yang diketahui sebagai Komandan Operasi KKB Kodam 8 wilayah Dusun Tigendaga dan sekitarnya. Enos merupakan buronan yang sebelumnya divonis 3 tahun penjara, namun melarikan diri dari lapas Nabire dan kembali aktif melakukan aksi teror bersama kelompok kriminal bersenjata. Satgas Op Damai Kartens 2025 akan terus melanjutkan patroli serta operasi di wilayah-wilayah rawan untuk memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada, serta melaporkan apabila memiliki informasi yang diperlukan terkait peristiwa tersebut.
Hari ini Kemensos menutup retret Kepala Sekolah Rakyat Gelombang Kedua di Pusdiklat Bank Prof. Margaguna Kemensos Pesanggerahan Jakarta Selatan. Retret gelombang kedua ditutup setelah dilaksanakan pada 1 hingga 5 Juli 2025. Retret diikuti 43 kepala sekolah. Menurut Mensos, retret bertujuan untuk membentuk standarisasi sekolah rakyat. Ya, pemirsa, insiden tragis menimpa pendaki Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani menjadi sorotan dunia. Apa tanggapan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo terhadap peristiwa ini? Kita simak dalam program One on One Sindyo News berikut ini. Hal yang saya juga mau, ini bukan berarti kita menyatakan semuanya sudah perfect, tidak. Banyak hal yang harus diperbaiki di Indonesia. Ya, salah satunya tentunya untuk standar penyelamatan, standar berbagai hal yang kaitannya dengan standarisasi untuk kepariwisataan di Indonesia. Apakah itu dari infrastrukturnya, sarana, prasarana, dan seterusnya. Oke, itu yang satu. Ya, jadi kita masih harus evaluasi diri. Yang kedua, saya mau menekankan ya, walaupun saya bukan hiker, saya bukan pendaki. Setahu saya, pendakian itu adalah sejenis olahraga. Betul. Yang ada resiko-resikonya. Sama halnya dengan misalnya diving. Kami ini kalau misalkan untuk dapat sertifikasi, dan kita dikasih tahu kalau mau diving di Labuan Bajo harus tingkatnya advanced, misalnya. Kalau tidak, hanya boleh di area-area tertentu. Itu semuanya ada do's and don'ts. Hal yang memang boleh, ada yang tidak. Sehingga sama. Untuk pendakian jangan dianggap remeh. Pasti ada resiko. Apakah semua yang mendaki ke Gunung Everest akan selamat? Tidak. Nyawa yang menjadi taruhan. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah olahraga yang cukup ekstrim, haruslah kita melakukannya dengan betul-betul paying attention, ya, waspada, harus bisa bersama. Kalau memang itu harus sekelompok ya sekelompok, jangan lari sendiri. Jangan memisahkan diri. Iya, kembali lagi ini nggak bicara tentang konteks itu spesifik ya. Saya bicara secara general ya, umum. Nah, apa yang terjadi di situ saya tidak tahu kronologis secara detailnya. Tapi kalau kita bicara tentang upaya dalam penyelamatan, pasti ada faktor alam. Ya, nggak mungkin istilahnya kita mau menyelamatkan orang, terus ada hurricane. Terus kita bilang, ya nggak apa-apa, lu sehelikopter mati-mati aja, yang penting lu nyelamatin, kan nggak mungkin. Betul. Gitu loh. Itu di luar negeri pun, di Swiss Alps misalnya, kalau misalkan ada pendaki yang hilang, ya nggak semudah itu juga. Search and rescue team di sana bisa langsung nemu, terus langsung, kalau ada yang namanya unsur alam, ya mereka harus melakukan pertimbangan matang. Jangan sampai demi menyelamatkan satu orang, 2-3 orang hilang. Nah itu, betul. Ya, jadi kita ayolah kita lihat ini dengan jangan hanya karena istilahnya udah jengkel sama negara sendiri, segala hal dianggap jelek. Gitu loh. Silahkan kalau misalkan Anda mau tinggal di luar negeri, monggo. Ya, bukan saya mengusir, tidak. Tapi kembali lagi, sama aja dengan yang tadi soal merantau dulu, soal kabur aja dulu dan seterusnya. Silahkan, Anda tidak menyadari seberapa beruntungnya Anda untuk hidup saat ini, di zaman ini, di Indonesia. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar.
namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan dalam warna paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, nggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di sini sore.